Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharina wa ashabi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirad dhunub ighfiridh dhunub wa ya mufarrijal kurub farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya 'allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub. Allahumma ya Rabbana arzuqna at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang dimuliakan oleh Allah, hamba-hamba yang telah dimudahkan langkah kakinya menuju masjid ini untuk melaksanakan kewajiban salat Jumat, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadari bahwa saat ini Anda dipilih oleh Allah. Bersyukurlah kepada Allah yang telah membawa Anda ke tempat ini, memberikan hati Anda keinginan, memberikan kepada Anda kesempatan untuk menghadiri salat Jumat yang ini adalah wajib bagi Anda yang tanpa uzur. Dan sungguh kemudahan ini dari Allah, artinya Anda telah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan ini. Akan tapi tidak cukup, dan tidak cukup kita hanya merasakan bahwa ini nikmat untuk kita. Akan menjadi sempurna nikmat ini kalau kita bisa merasakan bahwa di luar sana ada hamba-hamba Allah yang wajib melaksanakan solat Jumat, akan tapi mereka tidak tergerak hatinya untuk pergi ke masjid ini. Maka mereka harus kita hadirkan dalam doa kita. Jangan cukup berbangga dengan ibadah Anda, jangan berbangga dengan keberangkatan Anda ke masjid ini jika hati Anda belum terenyuh di saat melihat hamba Allah yang belum bisa melakukan solat Jumat, maka hati Anda masih mati. Di saat Anda melewati jalan-jalan tadi ada hamba-hamba yang tidak tergerak untuk solat Jumat. Apa yang ada di hati Anda? Jika hati Anda belum terenyuh, belum iman yang sesungguhnya, hati Anda la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tanda kesempurnaan iman kita adalah tidak cukup kita rindu ibadah, akan tapi di saat melihat hamba Allah yang belum bisa melaksanakan kewajiban, hati kita terbakar, hati kita terenyuh, dan ini yang harus kita hidupkan saat ini. Maka mari lintaskan doa dan barangkali di antara mereka ada yang mendengar suara ini. Ya Allah, ada di antara hamba-hambamu yang saat ini mereka wajib melaksanakan solat Jumat, akan tapi mereka tidak melaksanakan solat Jumat. Ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran. Ya Allah, sungguh kami tidak rela jika mereka kau hukum di neraka karena meninggalkan solat Jumat. Ya Allah, berikan bimbingan kemudahan kepada mereka yang saat ini tidak melaksanakan solat Jumat, dan dijadikanlah Jumat yang akan datang menjadi ahli Jumat. Ya Allah, ini yang harus kita hadirkan di hati kita. Ternyata tidak cukup kita memperbanyak ibadah dan ibadah, akan tapi hati yang hidup itulah hakikat ibadah. Merasa terenyuh, merasa tergerak hati kita untuk memohon kepada Allah untuk mereka-mereka yang saat ini telah jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan ini sangat tepat dilakukan oleh kaum muslimin dengan cara merayakan hari raya dengan saling memohon maaf. Ini tradisi yang sangat baik untuk menyempurnakan apa yang telah dilakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan menghambakan diri kepada Allah dengan melaksanakan puasa, di malam harinya melakukan salat tarawih, ditambah dengan bacaan Al-Quran dan zikir. Semuanya itu adalah dalam upaya menjalin hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Karena orang tidak akan sempurna dan tidak akan menjadi baik yang sesungguhnya jika yang dijalin adalah hanya hubungan baik kepada Allah, jika ternyata tidak baik dengan sesama manusia. Maka di bulan Syawal ini kita semuanya bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk saling memohon maaf, saling bersilaturahmi. Dan kalau kita dengar di Indonesia dengan arus mudik yang dahsyat dan luar biasa yang barangkali tidak pernah ada di negeri manapun, akan tapi akankah mereka semua sampai kepada tujuan dalam bersilaturahmi? Ini yang harus kita hadirkan pada kesempatan ini. Yang jelas bahwasanya bulan Fitri ini adalah bulan untuk mengembalikan hubungan baik kita dengan sesama manusia, untuk menyempurnakan apa yang kita bangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hakikat takwa yang selalu khatib Jumat berpesan, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah. Hakikat takwa yang sesungguhnya itu sebenarnya tersimpul dalam dua makna yang sangat singkat dan ringkas, yaitu baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Yang baik kepada Allah tidak baik kepada manusia tidak akan mendapatkan gelar ketakwaan. Atau sebaliknya, orang yang baik kepada manusia tapi tidak baik kepada Allah tidak akan disebut sebagai hamba yang bertakwa. Mari saat ini benar-benar kita menjalin hubungan baik dengan sesama manusia sebagai kesempurnaan hubungan baik kita kepada Allah. Hubungan dengan manusia, ada bersama kita orang tua, ada bersama kita anak istri, ada bersama kita pembantu, yang mereka adalah manusia-manusia yang kita harus menjalin hubungan baik dengan mereka. Dan dalam puasa itu sendiri Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa dijalankan oleh ahli iman untuk meningkatkan ketakwaan. La'allakum tattaqun. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahasanya di sini bukan sekedar harapan akan, tapi suatu kepastian. Yang benar di dalam berpuasa menjalin hubungan baik kepada Allah, lalu merenungi ibadah-ibadahnya di bulan Ramadan, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba yang bertakwa. Yang hamba bertakwa adalah hamba yang bisa menjalin hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada sesama manusia. Kemudian saat inilah waktunya kita untuk melihat diri kita, adakah ciri-ciri orang yang bertakwa pada kita? Tidak cukup kita hanya mendengar takwa, khotib hampir setiap Jumat selalu berpesan takwa. Apalagi dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau tidak ada pesan takwanya tidak sah solat Jumatnya, maka tidak sah khutbahnya. Yang tidak sah khutbahnya tidak sah solat Jumatnya. Apakah ketakwaan itu hanya sekedar kita dengar dengan telinga kita? Apakah sudah kita rasakan di hati kita? Ingat, ketakwaan yang sesungguhnya adalah baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Tengok diri kita, sudahkah benar di dalam kita menjalankan kewajiban-kewajiban solat? Yang sudah kaya, sudahkah melaksanakan ibadah haji? Puasa Ramadan kita seperti apa? Dan setelah itu tengok hubungan kita dengan sesama kita. Dan orang bertakwa dijanjikan oleh Allah dengan surga. Dalam surat Al-Imran ayat 133 dijelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, dan bersegeralah engkau untuk mendapatkan surga yang telah disiapkan oleh Allah hanya untuk orang yang bertakwa. Bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa? Disebutkan oleh Allah dalam ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Langsung disebut oleh Allah hubungan dengan sesama manusia. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, yang gemar berinfak, bersedekah, memberikan dari sebagian hartanya di saat mereka itu adalah senang, di saat mereka itu adalah dalam keadaan kaya, di saat mereka dalam keadaan cukup. Dan ternyata tidak sampai di situ, wadh-dharra, dalam keadaan sempit pun masih berusaha untuk bersedekah, membantu orang lain yang membutuhkannya, membantu fakir miskin yang membutuhkannya. Berinfak di saat mereka merasa cukup. Tentunya di sini adalah yang harus diutamakan adalah pembayaran zakat. Ini tidak berbicara tentang zakat, ini berbicara tentang sedekah, amalan-amalan baik, amalan-amalan sunnah. Adapun zakat sudah tentu ini adalah kewajiban bagi ahli iman. Tidak benar dan tidak diterima oleh Allah sedekah sebanyak apapun jika zakatnya belum dibayarkan. Dan membayar zakat adalah pahalanya lebih gede daripada membayar sedekah ratusan juta. Bayar zakat hukumnya wajib, akan tapi ternyata kenyataan bahwa bagi orang kaya membayar zakat lebih berat daripada sedekah infak. Bahkan barangkali infaknya lebih banyak dari zakatnya, akan tapi zakatnya tidak dibayar. Hati-hati.
Orang yang telah diberi oleh Allah kekayaan, dengar dan dengar zakatmu dan zakatmu. Dan di majlis ini mari kita doakan. Semoga orang kaya yang hadir di majlis ini menjadi ahli surga semuanya. Jangan sampai ada orang kaya dari orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad akan tapi mereka disiksa, dihukum karena hartanya. Semoga Allah membuka hatinya untuk menginfakkan hartanya dan membayar zakat terlebih dahulu. Kemudian berinfak sedekah kepada sanak saudara, kerabat, tetangga dan orang-orang yang dekat kepada mereka. Agar mereka benar-benar mendapatkan gelar alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra, dan dalam keadaan tidak mampu pun masih berusaha untuk bersedekah. Dan tidak kita pungkiri wujudnya manusia semacam ini rizkinya sempit. Penghasilannya pun pas-pasan. Ternyata hanya seorang tukang beca, akan tapi setiap sholat asar ia mampir di keropak di kotak amal, lalu mampir ke kotak amal memasukkan rupiah di dalamnya. Dan ketahuan oleh seseorang ternyata berapa yang dimasukkan, tidak banyak katanya, cuma 5.000. Tukang becak sedekah 5.000 sehari. Allahu Akbar. Dan itu rutin, setiap kali melakukan sholat asar dia keluar akan masukkan 5.000 rupiah. Bisa rodarra, dalam keadaan sempit. Itulah orang yang dipilih oleh Allah. Kadang orang yang duitnya miliaran pun belum tentu bisa bersedekah. Allah, ini adalah hamba yang dipilih oleh Allah. Hamba yang bertakwa adalah yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Urusan dengan manusia tersentuh dengan keadaan kaum fakir dan miskin. Kemudian selanjutnya lihat tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah adalah wal kadhiminal ghaidha, yang menahan amarah. Orang yang bertakwa akan pandai menahan amarah. Amarah karena apa? Di saat haknya diambil oleh orang lain, bukan urusan Allah, bukan hak Allah. Kalau kita melihat orang sholat, lalu orang tidak sholat, kemudian kita sabar, itu salah. Akan tapi yang dimaksud di sini wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarah. Orang yang menahan amarah, dan itu hakikat silaturahmi. Orang menahan amarah, namanya manusia akan selalu ada kesalahan. Mungkin orang tua kita, saudari kita, tetangga kita, apalagi pembantu kita, mereka adalah semuanya manusia. Mereka bisa bersalah. Jika kesalahan adalah berkenaan dengan hak kita, berkenaan dengan urusan diri kita, maka sebaik-baik orang adalah lapang dada dan memaafkan. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang mudah menahan amarah. Dan tidak akan disebut sebagai orang yang bertakwa biarpun sujudnya ribuan rakaat, umrahnya setiap bulan sekali, hajinya setiap tahun, akan tapi lihat di dalam hatinya selalu tersimpan dendam, dan bahkan dendam itu pun kadang dengan orang-orang yang banyak berbuat baik kepadanya. Dendam dengan orang tuanya, dendam dengan saudaranya, musibah. Wal kadhiminal ghaidha, coba tengok diri kita sendiri. Sudahkah kita bisa menahan amarah? Di saat istri kita ngomong yang tidak pantas atau ngomong kasar, sudahkah kita mengelus dada kita lalu memohon ampun kepada Allah, ya Allah ampuni aku yang telah salah mendidik istriku. Jadi bukan serta-merta menyalahkan orang lain, bukan serta-merta kita merendahkan orang lain, akan tapi orang yang bertakwa akan selalu menahan amarah. Dan di saat dicaci oleh orang, ia menahan amarah. Dan di saat haknya diambil oleh orang, ia menahan amarah. Ini ciri orang yang bertakwa, penuh dengan kesabaran, tidak mudah dendam kepada sesama. Dan tidak cukup seseorang itu disebut sebagai orang yang bertakwa yang bisa menahan amarah, tidak. Harus kita lanjutkan, hei hamba Allah yang bisa menahan amarah, lanjutkan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal afina anin nasi, ternyata mudah memaafkan kepada orang lain. Memaafkan kepada orang lain, wal afina anin nas. Orang yang bertakwa kepada Allah, buah dari puasa di bulan Ramadan, artinya hatinya akan menjadi lapang. Keluar dari bulan Ramadan hatinya menjadi lapang. Kesalahan istri dimaafkan, kesalahan suami dimaafkan, kesalahan untuk diri sendiri, bukan meninggalkan sholat, bukan melakukan zina, bukan mabuk-mabukan, bukan, itu urusannya kepada Allah, kita harus marah. Akan tapi di saat mereka kurang sopan dengan kita, barangkali ngomong kasar dengan kita, barangkali uang kita diambil olehnya, ayo lapang dada, wal afina anin nasi, memaafkan. Memaafkan ini mahal, memaafkan ini adalah kebiasaannya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat senang, sangat cinta kepada orang yang berbuat baik. Ini yang dilanjutkan. Tidak cukup orang itu memaafkan sebagai ahli takwa, tidak cukup orang itu memaafkan, akan tapi melanjutkan setelah ia bersabar menahan amarah, kemudian setelah itu memaafkannya, dan kemudian setelah itu berbuat baik, memberikan kebaikan kepada orang yang telah disakitinya tersebut. Masya Allah, ini adalah pendidikan mulia.
Kita dijailin, ternyata kita berbuat baik. Dan itulah hakikat silaturahmi yang selama ini dilupakan. Hakikat silaturahmi disebutkan oleh Nabi SAW. Laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu adalah orang yang membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya. Kalau kita membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita, mah gampang. Kita habis dikirimi buah apel, kita ngirim. Kita habis dikirimi hadiah, kita ngirim hadiah. Gampang berbuat baik dengan orang yang pernah berbuat baik kepada kita, sangatlah mudah. Akan tapi kata Nabi, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung tali silaturahmi adalah bukan orang yang membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Walakinnal wasila. Akan tapi orang menyambung tali silaturahmi adalah man idza quti'at rahimuhu aw salaha. Adalah orang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang diputus tali persaudaraannya, dijailin, dijahatin, dizalimin. Ternyata dia malah datang lebih dulu dan menyambung silaturahmi. Sudahkah kita melakukan itu semua? Kalau orang sudah sampai derajat ini luar biasa. Itulah ahli surga, hatinya bersih. Ahli surga bukan karena banyaknya sujud, bukan karena banyaknya salat, bukan karena banyaknya bacaan Al-Quran, akan tapi yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Qalbun salim, dengan hati yang selamat, hati yang tidak ada dengki kepada sesama, hati yang tidak ada dendam kepada sesama, yang adalah saling mencintai. Dan itulah yang harus kita hadirkan di dalam bersilaturahmi. Tidak cukup pengunjung yang kita lakukan, barangkali hal atau reuni yang melekatku, akan tapi ternyata hati belum tertata. Alangkah banyaknya sebuah pertemuan menghadirkan bahan guncingan di saat berpisah. Mungkin reuni keluarga berkumpul di satu tempat, ternyata saling lirik-lirian. Mobilnya dari mana dapat mobil? Kayu cincinnya dipakai semua, kalangnya pakai semuanya, Masya Allah. Yang katanya silaturahmi untuk mempertemukan hati, ternyata keluar dari majelis tersebut semuanya mendapatkan bahan baru untuk saling menggunjing. Karena apa? Silaturahmi mereka adalah silaturahmi zahir, bukan silaturahmi batin. Maka yang harus kita hadirkan saat ini, sejauh mana silaturahmi kita dengan saudara kita, hubungan baik dengan sesama manusia harus benar-benar kita jalin dengan cara menyambung silaturahmi batin. Kalau kita berbicara tentang wal kadhiminal ghaidha, urusan hati, wal afina 'anin nasi, urusan hati, wallahu yuhibbul muhsinin, dan itu tidak akan bisa orang berbuat baik kecuali berangkat dari hati yang sudah dibenahi. Saling kunjung mengunjungi bukan tujuan. Awas jangan tertipu dengan saling kunjung mengunjungi. Dan saling memberi hadiah pun bukan tujuan. Nabi menyebutkan tazawaru tahabbu, salinglah engkau berkunjung agar engkau bisa saling mencintai. Tujuannya adalah menghadirkan makna kecintaan. Tahadu tahabbu, salinglah engkau memberi hadiah, tapi tujuannya adalah menghadirkan makna kecintaan. Ini yang sering dilupakan oleh orang yang menjalin silaturahmi. Maka mari saat ini, pada siang hari ini, kita kembali kepada diri kita. Sejauh mana silaturahmi kita? Dan ada resep dari Nabi SAW. Tidak susah silaturahmi yang sesungguhnya, tidak pakai modal. Tidak harus beli pesawat dari Jawa ke luar Jawa, atau dari luar Jawa ke Jawa, dari Jakarta sampai arus mudik dengan sibuk seperti itu, bukan. Tidak perlu seperti itu. Akan tapi tolong dengar, Nabi SAW menyebutkan bahwa min abdin muslimin yad'u li akhihil muslimi ala dhahril ghaibi ila wa qala al malaku walaka bimithlin. Ternyata tersimpulkan dalam hadis Nabi SAW bahwa silaturahmi yang sesungguhnya adalah dengan panjatan doa di saat kita berpisah. Sudahkah kita melakukan itu semuanya? Mendoakan orang lain bukan kunjungan, tidak. Akan tapi mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita. Kalau anda ingin pergi ke rumah bibi anda, dahulukan anda memohon kepada Allah, ya Allah, berikan segala kebaikan kepada bibiku itu, ya Allah. Termasuk bibi yang tidak baik dengan kita. Kalau kita belum mendoakan, belum manjatkan doa, dijamin silaturahmi kita adalah bohongan. Karena silaturahmi kita bukan bertemunya jasad, akan tapi bertemunya hati. Dan bertemunya hati dimulai dengan doa. Ini pendidikan dari Nabi SAW. Doakan orang-orang yang tidak bermasalah dan yang bermasalah dengan kita di saat kita tidak melihatnya. Akan tapi kita lihat mereka dengan hati kita.
Itu orang yang pinjam uang tidak kembali doakan di saat mereka tidak ada di hadapan kita, dan ini jaminan dari Nabi SAW. Kalau kita sudah bisa mendoakan orang seperti itu, maka malaikat akan mendoakan kita, walaka bimithlin, engkau akan mendapatkan yang sama. Dan itu hakikat silaturahmi. Kita perlu hadirkan silaturahmi hati, bukan silaturahmi jasad, bukan haul gede-gedean, bukan reuni gede-gedean, akan tapi sudahkah kita mendoakan orang yang bersama kita? Dan sungguh jika ada dua orang bersahabat, ia selalu makan bersama, pergi bersama, ternyata dua-duanya adalah pendusta semua jika mereka belum bisa saling mendoakan di saat berpisah. Mereka hanya ingin bertemu untuk makan bersama, untuk menikmati hidangan di rumahnya, atau untuk numpang di mobilnya. Jadi hadirkan pada saat ini silaturahmi yang sesungguhnya adalah bukan kunjungan itu, bukan saling memberi hadiah. Ia memberi hadiah untuk menggapai cinta. Akan tapi yang harus kita hadirkan bahwa silaturahmi yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa mendoakan di saat kita berpisah. Wajib kita pulang dari majelis ini kita membuat catatan kecil. Siapa orang-orang yang harus saya doakan? Orang-orang yang bermasalah dengan kita. Jangan ragu mendoakan orang yang bermasalah dengan kita, maka ketahuilah Allah akan mengabul doa malaikat. Kalau kita mendoakan orang lain, khususnya orang-orang yang bermasalah dengan kita, maka malaikat menjawab, walaka bimithlin, engkau mendapatkan yang sama. Kita didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan dari Nabi ini akan menghilangkan kedengkian. Pertama, akan mudah dikabulkan doa untuk kita. Jadi kalau Anda ingin dikabul doa Anda, tidak usah Anda pergi ke tempat-tempat jauh. Pergi ke tempat yang katanya mustajab, dikabul doa di situ. Tidak perlu. Akan tapi hadirkan di dalam hati kita permohonan. Bahkan sebagian mengatakan, kalaupun seandainya kita doa di depan multazam, depan Ka'bah, sambil umrah, sambil haji, ternyata hati belum ditata, tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, akan tetapi sangat dilupakan oleh hamba Allah. Bahkan doa ini lebih hebat daripada orang doa di depan multazam tapi hatinya kotor. Doa apa itu? Yaitu doa dengan cara mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita. Inilah yang harus kita hadirkan saat ini. Hakikat silaturahmi kita adalah mendoakan orang, paman kita, bibi kita, saudara kita yang merebut waris Anda. Jangan Anda caci dan Anda gunjing. Sementara menggunjing itu sendiri menghabiskan pahala orang, pahala kita. Kalau kita menggunjing seseorang maka rugi di kita. Menggunjing itu dosanya lebih gede daripada yang digunjing. Dan orang bisa menggunjing karena hatinya kotor tadi. Daripada menggunjing menghabiskan pahala kita, gantilah dengan doa-doa. Dan ini resep yang harus kita ambil dari Nabi SAW. Pulang dari rumah ini, dari rumah Allah ini, pulang dari tempat ini, tidak boleh ada yang menolak resep Nabi. Wajib saya mendoakan orang yang bersamaku. Orang yang bermasalah denganku, doakan. Jika ternyata Anda kok masih belum bisa mendoakan mereka, maka ketahuilah silaturahmi Anda yang Anda jalin selama ini adalah palsu dan dusta. Anda pendusta semuanya. Akan tapi jika kita sudah kembali ke rumah kita, lalu kita paksakan di tengah malam, ya Allah, bibiku yang merebut waris ibuku, ya Allah, berikan segala kebaikan dan berikan kesadaran, ya Allah. Atau saudaraku yang itu ngomongnya jelekit, ya Allah, lembutkan tutur katanya, ya Allah, dan ampuni dia, ya Allah. Dan jangan mendoakan siapapun dari umat Nabi Muhammad untuk masuk neraka atau terjerumus, sebab mendoakan jelek itu sendiri adalah kembali kepada dia, dan itu menunjukkan kejelekan hati masing-masing. Maka mari kita semuanya berusaha untuk mendoakan siapapun yang bersama kita, yang bermasalah dengan kita, doa-doa yang baik. Dan itu tergambar daripada yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya tadi. Itu adalah kesempurnaan orang-orang yang beriman, yaitu ketakwaan. Yang mendapatkan ketakwaan, gelar ketakwaan, wal kadhiminal ghaidha. Kalau orang sudah tidak bisa menahan amarah, lihat. Punya masalah sedikit saja dengan istrinya, lihat, satu kampung tahu semuanya. Punya masalah dengan suaminya, satu kampung tahu semuanya. Punya masalah dengan saudaranya, satu kampung tahu semuanya. Tidak bisa menahan amarahnya. Akhirnya menggunjing orang, lihat. Dari amarah yang tidak ditahan akan menimbulkan gunjingan-gunjingan. Dan gunjingan akan menimbulkan fitnah. Dan fitnah akan menimbulkan permusuhan. Maka untuk menyelesaikan itu semua, dengar firman Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha. Jika ada orang yang bermasalah dengan Anda, yang menyakiti Anda, kembalilah kepada Allah. Bersabarlah Anda dan tahan. Wal afina anin nas, maafkan mereka. Maafkan mereka. Anda beruntung jika Anda didolimi. Jika harus memilih di antara kita berbuat dolim atau didolimi, maka pilihan yang tepat adalah biar aku didolimi dan aku tidak berbuat dolim. Akan tapi yang kita inginkan adalah kita tidak ingin ada yang berbuat dolim dan kita tidak ingin ada yang didolimi. Inilah yang harus kita hadirkan, wahai kaum muslimin dan muslimat, untuk menyempurnakan ketakwaan.
Ketakwaan kepada Allah adalah menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Dan menjalin hubungan baik sesama manusia kuncinya adalah di hati. Ziarah bisa saja basa-basi, alangkah banyaknya kita ziarah ke rumah bibi hanya tidak enak saja sama bibi. Sudah didahului oleh paman. Ayo ke sana, takut didahului dan sebagainya. Kita bukan karena ingin menyambung hati yang sesungguhnya. Indal ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau kita lanjutkan ayat tersebut, kita akan berbicara tentang urusan dengan Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan, insyaallah akan pertemuan yang lain insyaallah. Intinya sampai di sini saja bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang menjalin hubungan baik kepada Allah. Yang pertama, tolong diperhatikan. Yang kedua adalah orang yang menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Dan menjalin hubungan baik sesama manusia adalah kita mulai dari hati kita sebelum mata kita. Kalau sudah hati kita baik kepada sesama kita, maka ketahuilah pandangan kita akan sejuk. Bibir kita mudah tersenyum untuknya. Tangan kita pun mudah untuk bergerak menolongnya. Akan tapi kalau sudah hati ini kotor, lihat pandangan pun menjadi pandangan yang seram. Kemudian mulut pun akan mudah menggunjingnya. Ayo kita semua kembali kepada silaturahmi. Kedengkian di antara sesama, Masya Allah, luar biasa, juga berangkat dari hati yang tidak bisa ketemu. Dengki dengan sesama manusia, dan ini tidak pandang. Kadang dengan saudara lihat rebutan waris. Dan insya Allah setelah majelis Jumat ini, setelah sholat Jumat, bagi yang ada kesempatan untuk duduk melanjutkan, ada nanti kita pesan-pesan sedikit setelah sholat Jumat ini. Akan tapi yang punya kepentingan, punya urusan, silahkan. Anda punya kewajiban dengan kantor Anda punya kewajiban dengan keluarga Anda boleh langsung pulang. Akan tapi yang punya waktu, agar tidak merasa tertahan dengan pengajian setelah majelis Jumat ini. Ma'asyiral muslimin rahimahullah ta'ala, rahimakumullahu ta'ala. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini untuk koreksi. Kemudian setelah itu Anda harus tahu bahwa di rumah Anda ada orang tua, di rumah Anda ada istri, di rumah Anda ada suami, di rumah Anda ada anak-anak, di rumah Anda ada pembantu. Semua adalah manusia. Kalau kita tidak benar urusan dengan mereka, maka ketahuilah kita akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan mendapatkan gelar orang yang bertakwa. Sebanyak apapun sujudmu, jika engkau tidak baik dengan anak keluargamu, maka engkau tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Ini saja ma'asyiral muslimin. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar wa ala alihi al-athhari wa ashabil akhyar. Ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Majelis Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudahnya orang memahami ilmu. Dan begitu mudahnya orang menghafal ilmu. Akan tapi yang paling sulit adalah menerapkan ilmu untuk diri kita sendiri. Kita berbicara tentang hubungan baik dengan sesama manusia. Kadang yang terbayang di mata dan hati kita adalah kesalahan orang lain, bukan kesalahan kita dengan sesama manusia. Alangkah mudahnya kita mendapatkan ilmu satu majelis, alangkah banyak ilmu yang sudah kita dapat. Akan tetapi benarkah ilmu itu manfaat untuk kita? Maka semua yang ada di tempat ini yuk kita koreksi. Anda punya orang tua, dan ini silsilah panjang. Ada silsilah menjalin hubungan baik dengan orang tua, harus kita bahas secara detail agar kita tidak sampai masuk neraka gara-gara orang tua kita. Kemudian ada istri, ada orang bisa berbuat baik di luar, solatnya pun bisa puluhan ribuan rakaat, akan tetapi zalim kepada istri, tidak akan masuk surga orang semacam ini.
Inna imra'atan taqumul laila wa tasumun nahar. Ada seorang perempuan disebutkan mereka adalah jago bangun malam, siang harinya puasa. Diadukan di depan Nabi, khairu anna laha syai'an tu'dhi bihi jiranaha wa fi riwayatin bilisaniha. Cuman perempuan itu punya kebiasaan jelekit kalau ngomong sama tetangga. Dijawab oleh Rasulullah, innaha finnar, dia di dalam neraka jahanam. Padahal perempuan itu ahli ibadah, perempuan itu ahli salat, hanya kalau ngomong tidak pernah dikontrol. Tetangganya pada sakit dengan omongannya, ternyata salatnya enggak dianggap, ternyata puasanya tidak diterima, dia adalah ahli neraka. Ini seorang dolim dengan lidahnya. Ini orang yang ngomong kasar, ngomong jelekit kepada tetangganya pun menjadi sebab masuk neraka. Bagaimana seorang suami yang ngomong jelekit pada istrinya? Bagaimana seorang anak yang ngomong kasar kepada orang tuanya? Bagaimana cara ngomong kita kepada bapak ibu kita? Dikatakan oleh Qadiyat bahwa jika ada seorang anak yang di saat berbicara dengan ibunya, dia berusaha untuk mendekatkan bibirnya di telinga ibunya, sehingga ia tidak akan mengangkat suaranya, maka dia itu lebih bagus daripada orang berjihad di jalan Allah. Pernahkah anda melakukan yang demikian? Kalau orang tuanya berbicara, dikatakan lagi, kalau ada orang tua yang berbicara, kemudian sang anak mencoba untuk mendekatkan telinganya di bibir orang tuanya, agar orang tuanya tidak perlu mengangkat suara, itu lebih bagus daripada orang jihad di jalan Allah. Masya Allah. Akan tapi bagaimana kita dengan orang tua kita? Bagaimana kita dengan anak-anak kita? Bagaimana kita dengan pembantu kita? Itu semua adalah silsilah panjang yang harus kita jadikan bahan untuk koreksi, bahan untuk kita merenung. Kemudian pesan terakhir bahwa di dalam beribadah tolong dibagi tiga. Tidak cukup anda berbanyak sujud, tidak cukup anda berbanyak baca Al-Quran. Akan tapi ibadah kita bagi tiga. Kalau anda bisa bangun malam 1 jam, bagi 20 menit, 20 menit, 20 menit. 20 menit yang pertama adalah untuk melakukan sholat, urusan kepada Allah, membaca Al-Quran. 2 menit berikutnya adalah untuk merenung. Qadiyat lagi berkata, tafakkur sa'ati khairin min ibadati sana. Tafakkur sesaat lebih bagus daripada ibadah setahun. Merenungi kesalahanku dengan orang tuamu, merenungi omonganku dengan pembantuku, merenungi dosa-dosa. Aku tadi sholat, aku tadi nonton apa? Merenung 20 menit. Kemudian yang terakhir adalah berdoa. Dibagi tiga, bukan hanya sholat-sholat, tidak hanya sujud-sujud. Itu ibadahnya orang yang tidak punya ilmu. Dipikir dengan sholatnya selamat, sholatnya banyak di pagi hari yang ngedengki. Bagi tiga ibadah kita. Yang pertama adalah solat, membaca Al-Quran. Kemudian sepertiga lagi adalah kita gunakan untuk merenungi kesalahan kita. Bukan kesalahan orang lain. Awas, jangan melihat kesalahan orang, lihat kesalahan diri sendiri. Mata kita ngelihat apa, telinga kita dengar apa, mulut kita ngomong apa, bagaimana perilaku kita dengan sesama manusia. Renungi di malam itu, renungi di saat anda memohon kepada Allah. Setelah itu yang ketiga, panjatkan doa. Dan kita masih ingat di majelis mulia ini, siapa yang kita doakan? Siapa yang kita doakan? Orang-orang yang bermasalah dengan kita dan orang-orang yang dekat dengan kita. Itulah hakikat silaturahmi yang sesungguhnya. Itulah kesempurnaan kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin, Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi. Wa qala 'azza min qa'il, ya ayyuhal inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, mari kita memohon kepada Allah. Kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa yang dengan kekhusyuan. Kita hadirkan bahwa kita butuh kepada pengkabulan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah, Engkau telah mudahkan kami hadir ke tempat ini ya Allah untuk melaksanakan ibadah ya Allah, amalan wajib salat Jumat ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, kami mohon seperti Engkau kumpulkan kami saat ini. Kami mohon kumpulkan kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan ya Allah kami mohon ya Allah, ada di luar masjid ini ya Allah, ada di antara hamba-hambamu yang mereka juga wajib melakukan salat Jumat, akan tapi mereka tidak Engkau pilih untuk salat Jumat ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka bimbinganmu dan petunjukmu ya Allah. Kami tidak rela jika mereka Kau biarkan terus meninggalkan salat dan meninggalkan salat Jumat ya Allah. Siapapun ya Allah yang mendengar suara ini atau yang tidak mendengar suara ini, yang mereka
mereka seharusnya melakukan solat Jumat, tapi mereka tidak melakukan solat Jumat. Kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka bimbingan-Mu, berikan kepada mereka kemudahan ya Allah, dan jadikan dia esok hari menjadi ahli salat. Sungguh kami tidak rela jika mereka Kau hukum ya Allah, gara-gara solat yang mereka tinggalkan ya Allah. Keluarga kami, sanak keluarga kami, ada di antara mereka yang tidak melakukan solat Jumat. Bahkan ada di antara mereka yang tidak melakukan salat. Maka kami mohon di majlis yang mulia ini dan kabulkan permohonan kami. Ya Allah, berikan pengampunan kepada mereka ya Allah, dan jadikan mereka ahli salat. Jadikan mereka ahli salat. Kami tidak ingin mereka Kau hukum gara-gara salat. Ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat. Ya Allah, Ramadan berlalu. Banyak di antara hamba-Mu yang seharusnya puasa di bulan Ramadan, akan tapi mereka lalai dan tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Ya Allah, maka kami mohon ya Allah, siapapun di bulan Ramadan yang lalu yang meninggalkan puasa tanpa uzur, tanpa sebab, kami mohon ampuni mereka dan berikan kesadaran dan jadikan dia tahun depan menjadi ahli puasa, dan terimalah puasa kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, jika ada orang bermasalah dengan kami mohon ya Allah, ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka dan berikan kepada mereka kesadaran ya Allah. Jangan sampai mereka Kau hukum gara-gara mereka berbuat zalim kepada kami. Kami tidak rela ya Allah. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka gara-gara berbuat aniaya kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Dan jika ada orang yang pernah kami zalimi ya Allah, jika ada orang yang pernah kami aniaya ya Allah, kami mohon ya Allah, angkat derajat mereka, muliakan mereka karena mereka telah kami aniaya, dan ampuni kami ya Allah, dan lapangkan dada mereka agar mengampuni kami ya Allah. Kami takut menghadap-Mu dengan dosa-dosa kepada sesama kami ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang telah capek dengan kami, merawat kami, membesarkan kami, akan tapi pun kami masih pun demikian, kami masih sering berbuat kasar kepada mereka, kami sering ngomong kasar kepada mereka, perilaku kami ya Allah menyakitkan mereka. Maka kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami ya Allah, ampuni orang tua kami ya Allah, muliakan mereka ya Allah, ampuni mereka dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, dan jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua kami, dan jadikan anak-anak kami ya Allah, anak yang bisa berbakti kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah, dengan rezeki yang penuh berkah ya Allah, rezeki yang menjadikan sebab mereka masuk surga-Mu ya Allah. Jangan sampai rezeki mereka menjadikan mereka lalai kepada dari-Mu ya Allah. Dan yang sudah Kau beri karunia kekayaan ya Allah, jadikan mereka orang-orang kaya ahli surga ya Allah. Berikan kepada mereka kemudahan untuk berbuat baik dengan hartanya ya Allah. Jadikan kekayaan mereka akan bisa melihat, mereka lihat kelak di surga ya Allah, bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, jika ada yang datang ke tempat ini ya Allah, dari pejabat-pejabat ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka bimbingan. Jadikan mereka pejabat ahli surga ya Allah, jadikan mereka pejabat ahli surga ya Allah. Jika mereka orang bejat ya Allah, jadikan hari ini menjadi orang mulia, dan jika mereka orang baik, muliakan ya Allah, semakin muliakan mereka ya Allah. Sungguh kami tidak rela ya Allah, jika ada pemimpin kami yang mereka adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad lalu masuk neraka-Mu ya Allah, kami tidak rela itu semua ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu siapa mereka ya Allah. Bimbinglah mereka ke tempat yang mulia, rindukan ke tempat yang mulia ya Allah, dan berikan kepada mereka ya Allah kesempatan ya Allah untuk berjuang dengan jabatannya itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, tanpa percekcokan dan perselisihan ya Allah. Dan jika di antara yang hadir di tempat ini ya Allah, para suami-suami ya Allah, suami-suami ya Allah yang sering berbuat zalim kepada istri-istri mereka ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka kelembutan hati ya Allah, sehingga mereka semakin indah dengan pasangannya ya Allah. Dan jika mereka mempunyai istri yang zalim kepada mereka, kami mohon lembutkan istri mereka ya Allah, dan jadikan hubungan mereka semakin indah karena-Mu ya Allah. Anak-anak kami serahkan kepada-Mu ya Allah. Zaman-zaman rusak ya Allah, anak-anak kami berikan kepada mereka bimbingan-Mu ya Allah. Kami ya Allah kewalahan dengan zaman ini ya Allah, teknologi dan perkembangannya merusak anak-anak kami. Kami tidak bisa mengontrol dengan benar ya Allah, maka akan kembalikan kepada-Mu. Bantulah kami ya Allah untuk mendidik anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari makanan yang haram, jauhkan kami dari melihat yang haram, jauhkan kami dari zina ya Allah, yang busuk, hina dan kau hinakan. Yang saat ini banyak terjadi di sana sini perzinaan ya Allah, itu kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat, kehinaan di diri, kehinaan di keluarga ya Allah. Maka kami mohon jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan ya Allah pengampunan kepada mereka jika ada di antara yang hadir atau yang mendengar suara ini ya Allah pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina. Kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran ya Allah,
Allah. Bencikan kepada zina ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah. Kami tidak ingin mereka kau hinakan di akhirat nanti dengan siksa gara-gara zina. Ampuni mereka ya Allah, dan angkat derajat mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari zina, dan jauhkan kami dari menggunjing orang yang berzina ya Allah. Jauhkan kami dari bicarakan orang yang berzina ya Allah, dan kami mohon berikan kepada kami semua ketulusan, beri khusus yang berjuang di masjid ini ya Allah, yang telah berinfak sedekah di masjid ini, baik infak dengan hartanya atau tenaganya. Kami mohon berikan kepada mereka semua ketulusan ya Allah. Jika ada di antara mereka yang tidak ikhlas, jika ada di antara mereka yang tidak tulus, kami mohon ya Allah berikan kepada mereka ketulusan ya Allah, keikhlasan ya Allah, keikhlasan ya Allah, dan kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas, orang-orang tulus ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Selesaikan urusan kami, permasalahan kami. Engkau lah yang Maha Kuasa ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tentang kami. Kabulkan hajat kami semua ya Allah. Kabulkan hajat kami semua ya. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Saling mencintai karenamu ya Allah. Jauh dari dendam, jauh dari dengki, jauh dari sombong, dan jauh dari merendahkan ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma wardu anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadu bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sayyidi ashabi rasulika ajma'in. Allahumma ya rabbana adfa'anna al bala wal waba wal zina wal zalazil wal mihad ma dhahara minha wa batan. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salahul islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ansur man nasral islam wal muslimin wa akhdhul man khadhal islam wal muslimin. Allahumma ya rabbana ahlik ada al muslimina fi Misr. Allahumma ya rabbana ahlik ada al muslimina fi Misr. Allahumma ya rabbana ahlik ada al muslimina fi Misr. Allahumma ya rabbana ahlik ada al muslimina fi Suria. Allahumma ya rabbana ahlik ada al muslimina fi Palestin. Allahumma ya rabbana ahlik ada al muslimin fi baldatina hadhihi ya rab, innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma wansur man arsal islam wal muslimin wansur man nasral islam wal muslimin. Allahumma ya rabbana, Allahumma ya rabbana, Allahumma ya rabbana, inna ya rabbana, inna ya rabbana, inna ya rabbana ala dhikri wa syukri wa husni ibadatik ya rabbana, innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana alif baina qulubina wadina subul salam wa najjina minadh dhulumati lan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa batan. Allahumma ya rabbana ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Was'alullaha min al 'azim yu'tikum wa dhkurullaha al 'azim yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar.